warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dinda Deswinanti, NPM 20210100042, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 6 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Di sini hukum Islam itu mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata saja, tetapi juga mengarah kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim yang artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah kepada semua makhluknya, rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Kemudian, hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah: yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Selanjutnya, para ahli usul fiqh sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada dua rumusan, yaitu 1. Filsafat tasyrik, 2. Filsafat syariah. 1. Filsafat tasyrik. Filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyrik terbagi kepada 1. Da'aim al-ahkam, yang artinya dasar hukum Islam. 2. Mabadi al-ahkam, yang artinya prinsip-prinsip hukum Islam. 3. Usul al-ahkam, yang artinya pokok-pokok hukum Islam atau bisa disebut masadir al-ahkam, yang artinya sumber-sumber hukum Islam. 4. Maqasid al-ahkam, yang artinya tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima, qawaid al-ahkam, yang artinya kaidah-kaidah hukum Islam. Kemudian yang kedua atau yang terakhir, filsafat syariah. Filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Yang termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama, asrar al-ahkam, yaitu artinya rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua, khasa'is al-ahkam, yang artinya ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga, mahasin al-ahkam, yang artinya keutamaan-keutamaan hukum Islam. Yang keempat, tawabi al-ahkam, yang artinya karakteristik hukum Islam. Demikian sedikit penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.